Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan malam ini sengaja memang saya melakukan syuting di malam hari. Yang pertama karena kalau siang hari, walaupun rumah saya ini di desa, tetapi jalanan di depan rumah itu sudah sangat ramai lalu lalang kendaraan. Yang kedua karena saya mau mengetes alat yang biasa kita sebut timing light atau alat ukur sudut pengapian atau alat untuk mencari sudut pengapian suatu mesin. Yang pertama-tama kami sampaikan ini adalah bagian dari kewajiban moral saya untuk mendukung teman-teman yang berbagi ilmu secara ikhlas. Insya Allah alat ini diciptakan oleh Mas Dede dari Cirebon, Mas Dede McGever kalau tidak salah ya, karena beliau itu banyak menemukan atau menciptakan alat-alat yang berhubungan dengan otomotif, misalkan CDI dan timing light ini. Dan yang terlebih penting adalah beliau itu membagikan dengan sukarela, dengan ikhlas di channel YouTube-nya. Insya Allah nama channelnya Inovasi Jangan Henti. Kenapa saya memilih alat ini, teman-teman? Jadi timing light ini memang alat yang cukup membantu bagi kita yang hobi otomotif, dan yang kedua adalah bagi pemula seperti saya ini. Insya Allah kalau bengkel-bengkel itu sudah tidak ada yang memakai alat ini ya, alasannya sudah memakai feeling sudah cukup. Nah, itu tidak masalah ya teman-teman, karena dari pengalaman mereka yang bertahun-tahun, insya Allah dari mendengar suara saja sudah bisa melihat kondisi suatu mesin. Sedangkan seperti saya ini yang awam, tentunya alat ini sangat membantu. Setidaknya nanti alat ini juga untuk melatih feeling kita apakah sudah tepat sesuai bacaan dari timing light ini. Kenapa saya memilih timing light ini? Yang pertama-tama ini adalah karya anak bangsa yang patut kita dukung, patut kita apresiasi. Yang kedua ya, ini pastinya ini pilihan saya karena ini harganya sangat murah, sekitar 100 ribuan, jauh dari produk-produk bermerek lainnya. Dan kualitasnya tidak perlu diragukan lagi, kualitasnya jauh lebih murah. Sekali lagi, jauh lebih murah dari harganya. Kelebihan timing light ini yang tidak ada pada timing light buatan pabrikan adalah non limiter. Jadi kalau umumnya timing light itu untuk mengukur sudut pengapian saat stasioner sampai maksimal sekitar RPM 2000. Tapi dengan timing light buatan Mas Dede McGever ini, teman-teman bisa melihat nanti kerja dari vakum, dari gubernur centrifugal advancer, yang mana bekerjanya itu saat di RPM tinggi. Nanti tetap kita bisa melihat dengan timing light ini. Jadi saat RPM tinggi, insya Allah beliau menyampaikan ini sanggup sampai di RPM 14.000. Waduh, itu sudah sangat jauh di atas mobil-mobil kebanyakan ya. Itu insya Allah untuk mobil balap aja yang sampai RPM segitu. Jadi kalau di timing light model pabrikan, insya Allah kalau teman-teman pakai di RPM tinggi bisa rusak langsung timing lightnya. Inilah kelebihan yang diberikan dari timing light produk dari Mas Dede McGever ini. Kalau linknya nanti saya sampaikan di deskripsi, link di Shopee-nya. Saya namanya Fakritech 12. Jadi ini untuk catu dayanya tidak menggunakan aki seperti biasa. Jadi ini adalah sekaligus sebagai senter ya, senter yang bisa dicas. Jadi untuk penggunaannya nanti bisa sebagai senter dan sebagai timing light. Dan untuk dayanya nanti sudah memakai ini cas. Jadi ini ada baterai cas seperti senter-senter cas yang biasa teman-teman. Untuk penggunaannya cukup nanti kita on kan, kemudian sensor ini kita capitkan di kabel busi nomor 1 atau nomor 4. Jadi tinggal kita geser saklar ini ke depan. Nah ini berarti sudah on untuk timing lightnya. Kalau untuk
dijadikan fungsi sebagai senter yang di depan, tinggal kita tekan tombol kecil ini. Nah, seperti ini. Saat kita lepas berarti fungsi sebagai timing LED. Kita geser ke tengah, ini adalah off, dan kita geser belakang untuk menyalakan lampu senter yang sini. Langsung saja kita coba praktekkan di mobil Kijang saya. Seperti ini cara menggunakannya. Jadi capit ini teman-teman, kabel capit ini ditusukkan di sini. Ini pakai seperti ini aja. Nah, ini ada jack ya, jack seperti apa, jack Pono. Tinggal ditusukkan di sini untuk jack capitnya. Kemudian capitnya dicapitkan kabel busi nomor 1 atau nomor 4 sesuai ini teman-teman. Coakan itu kan menunjukkan pengapian di busi nomor 1 dan nomor 4, silinder nomor 1 dan silinder nomor 4. Dan sebelumnya teman-teman kasih tipek ya, tanda di coakannya yang ada di puli krek as seperti ini. Setelah dicolokkan tinggal kita geser saklar ini ke depan. Nah, ini berarti on. Nah, mungkin tidak terlalu kelihatan ya teman-teman, tapi hanya saya tunjukkan aja seperti ini. Ini warna birunya buat silo ya. Inilah saya lihat teman-teman, ini hanya saya sampaikan saja. Insya Allah ini standar dari Kijang 5K ketika dengan selang vakum terpasang. Itu terlihat di sana di 12 derajat. Ini kalau saya lepas vakumnya, selang vakum yang bagian belakang yang berdiri dan disumbat ya, ujungnya teman-teman harus disumbat, itu di sana harus menunjukkan 5 derajat. Jadi sesuai yang ada di buku pedoman reparasi itu, dengan selang vakum yang dicabut dari vakum distributor kemudian selangnya disumbat, itu pengapiannya 5 derajat. Ketika selang itu ditancapkan kembali ke vakum distributor, maka pengapiannya menjadi 12 derajat. Jadi selisihnya maju lagi sekitar 7 derajat. Kenapa itu perlu kita lihat teman-teman? Insya Allah dengan itu kita bisa mengetahui ini sensitivitas dari vakum ini, karena namanya apa, membran ya teman-teman, kevakuman itu bisa jadi kelenturannya berbeda-beda. Punya saya juga tidak orisinil gitu teman-teman, jadi kevakumannya itu sangat penting ya dari membran vakum ini distributor ini. Makanya harganya yang orisinil vakumnya saja sangat mahal ya, karena itu bisa jadi sebelum ditancapkan itu bagus, setelah ditancapkan jauh dari spesifikasi. Itu yang saya maksudkan, kita bisa melihat memakai alat ini apakah vakum ini juga berfungsi dengan baik atau insya Allah mendekati standarnya. Ini kondisi terpasang adalah di 12 derajat. Coba saya cabut, ini saya tangan satu ya, agak kesulitan teman-teman, dan saya sumbat pakai jari. Di sana harus menunjukkan 5 derajat. Sebentar, ini teman-teman, selang vakum sudah saya lepas yang masuk ke distributor belakang yang berdiri lubangnya, dan saya sumbat memakai baut seperti ini. Kita cek seperti apa ya, mungkin tidak kelihatan, hanya sudah saya tunjukkan teman-teman. Nah, itu sudah mundur ya teman-teman. Sekarang insya Allah ada di 5 derajat. Jadi insya Allah vakum saya, vakum distributor ini berfungsi normal dan sensitivitasnya juga standar gitu teman-teman. Itu yang saya maksudkan. Nah, dari sini teman-teman kita bisa belajar ya, nanti melatih mencari apa, sudut pengapian yang pas. Jadi tidak harus seperti acuan buku ya. Kenapa? Ya karena kan mobil kita sudah banyak mengalami perubahan ya seiring usia pakai. Jadi tetap saja kita memakai patokan standarnya untuk mencari settingan awal ketika katakanlah untuk menyalakan mesin, sekedar menyalakan mesin. Tapi untuk
settingan atau sudut pengapian terbaik nanti bisa kita sesuaikan dengan menggeser delco, menyetel kerenggangan dari platina, atau mengatur oktan selektor. Itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan poinnya di situ. Jadi alat ini sekedar untuk pembanding, dan bagi saya yang penting adalah melatih feeling itu tadi teman-teman. Ternyata oh seginilah yang cocok untuk mesin saya, dan itu nanti kita cocokkan lagi dengan alat. Ternyata memang seperti itu. Jadi ini kemarin saya latih feeling ini dengan saya coba mundurkan, majukan, insya Allah sudah mulai mendekati ya. Jadi kalau kemarin settingan saya malah sedikit ketinggian, jadi feeling itu ya bagi saya tidak masalah bagi yang sudah pengalaman. Tetapi kalau saya sendiri memahaminya, feeling itu bukan alat ukur gitu aja teman-teman. Alat ukur ya ini alat ukur, insya Allah ya tidak 100% akurat ya, tidaknya ketepatannya sudah mendekati standar gitu teman-teman, tidak jauh-jauh amat. Seperti itu teman-teman ketika vakum dilepas dan disumbat. Nah ini saya juga tidak tahu putaran mesinnya, harusnya putaran mesin juga sesuai spesifikasi ya. Sudut pengapian itu tentu berubah seiring perubahan RPM, jadi harus pas ya, idle-nya juga berapa saat mengukur ini. Jadi kita mengukur di putaran idle, sawah itu menunjukkan di 5 derajat. Setelah kita pasang tadi ternyata ada di 12 derajat, insya Allah sesuai spesifikasi. Artinya vakum distributor saya itu berfungsi dengan normal. Dan saya tunjukkan bahwa ini mampu atau istilahnya non limiter ya, ini nanti bisa mengetahui fungsi dari ini teman-teman, vakum delco bagian depan yang akselerasi dan juga kerja dari governor advancer yang ada di dalam rumah delco itu, yang tujuannya juga memajukan waktu pengapian ya. Karena kalau memakai yang buatan pabrik kan insya Allah tidak bisa teman-teman, bisa rusak kalau di RPM tinggi. Sedangkan ini boleh kita pakai di RPM tinggi. Insya Allah berapa sih ke RPM dari Kijang ini? Paling mentok 6000. Oke, saya kembalikan lagi ke posisi normal vakumnya. Saya tunjukkan saja bahwa ini teman-teman, lampunya ini tidak perlu saya arahkan ke sana ya, maksudnya berfungsi. Jadi tidak putus ini teman-teman. Kalau yang buatan pabrikan insya Allah langsung rusak ini apa timing LED kalau kita buat untuk mengetes di RPM yang tinggi. Kita sinarkan ke sini aja teman-teman, sorotkan ke bodi mobil. Sawah itu mampu mengikuti ini teman-teman, perubahan yang dihasilkan oleh vakum advancer dan centrifugal governor. Sawah nanti kalau ada yang memegangin saya pakai stand itu nanti kelihatan teman-teman, insya Allah sangat kelihatan. Jadi nanti kita bisa lihat kapan kerja dari vakum distributor ini, memajukannya kapan di RPM berapa, dan kapan kerja dari centrifugal atau governor advancer itu. Intinya itu aja teman-teman. Jadi saya bisa melihat sendiri ternyata dua alat ini, dua advancer ini memang sangat penting fungsinya untuk mengatur sudut pengapian sesuai beban mesin, sesuai RPM mesin. Insya Allah itu aja yang bisa saya bagikan. Teman-teman silahkan dukung produk-produk karya anak bangsa ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.